Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim Subdit 3 Jatan Ras Direktorat Kriminal Umum Polda Kepri akhirnya berhasil meringkus 2 orang pelaku pembunuhan sadis di Pulau Bintan, Kepulauan Riau pada 27 September. 2 tersangka berhasil ditangkap setelah hampir 1 bulan lamanya dalam pelarian. Saat ini 2 tersangka sudah mendekam di ruang tahanan Ditreskrim Polda Kepri Nongsa. Kedua tersangka menjadi buron setelah menghabisi seorang pengusaha besi tua. Setelah ditipu, korban ini dicekik lalu dikubur dan mobilnya dibuang ke Danau Biru di Kabupaten Bintan. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Batam ada Beres Lumbantobing di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Beres. Oke, halo rekan Dea, rekan Nila. Baik. Oke. Awal mula terjadinya pembunuhan bos besi tua ini mungkin bisa dijelaskan dulu bagaimana kronologisnya? Oke, baik. Peristiwa pembunuhan salah satu bos besi tua di Tanjung Pinang ini memang sempat menggegerkan warga di Kabupaten Bintan seperti itu. Nah, jadi pembunuhan ini cukup sadis begitu. Jadi ada 2 tersangka yang menghabisi korban yang juga bos dari pelaku tersebut. Jadi beberapa 2 hari lalu begitu saat konferensi pers Direktur Kriminal Umum menguraikan begitu kronologis peristiwa. Jadi tersangka ini berhasil ditangkap ya, di Tembilahan begitu. Jadi diringkus dibawa ke Batam. Seperti itu. Oke, Beres. Untuk motif dari pelaku sendiri menghabisi nyawa bosnya ya berarti ini seperti apa informasinya? Nah, jadi pelaku menghabisi nyawa bos ya. Ini dikarenakan adanya motif sakit hati seperti itu. Jadi ada hubungan antara si bos dengan si pelaku merupakan hubungan mitra kerja. Jadi si pelaku merupakan anak buah dari si bos. Nah, jadi saat itu ada pertikaian begitu. Jadi si anak buah sering meminjam duit kepada si bos. Jadi dari situlah awal mula ada unsur rasa sakit hati. Selain itu si bosnya ada hubungan dengan sang istri begitu. Jadi itu pula lah yang menjadi motif si pelaku menghabisi nyawa korban. Oke, kemudian berdasarkan informasi juga kedua pelaku ini membawa sejumlah barang atau membawa sejumlah uang milik korban. Bagaimana informasinya, Beres? Iya, jadi Direktorat Kriminal Umum Polda Kepri berhasil mengungkap begitu berdasarkan pengakuan tersangka. Tersangka berhasil membawa uang dari bos besi tua sebesar 200 juta rupiah. Tak hanya itu, ada juga uang sebesar 600 juta rupiah diambil dari ATM-nya. Nah, jadi pada saat itu si tersangka mengetahui bahwa si bosnya begitu ataupun korban di hari yang sama telah melakukan transaksi penjualan barang rongsokan ataupun besi tua. Nah, jadi mengetahui adanya uang tersebut, nah si tersangka pun merencanakan aksi itu. Jadi ada total kerugian ataupun barang bukti yang berhasil diraih begitu ya si pelaku sebesar 260 juta rupiah. Nah, menariknya uang ini dibawa selama dalam pelarian begitu dalam perburuan polisi sekitar 27 hari. Nah, si tersangka melarikan diri ke Tembilahan Riau, artinya berbeda dengan provinsi yang melakukan aksinya begitu. Nah, menariknya dia membeli rumah di Tembilahan Riau untuk tempat ia tinggal selama dalam pelarian. Kemudian untuk proses penangkapannya sendiri, setelah hampir 1 bulan lamanya buron, pelaku juga akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Bagaimana kronologis penangkapan tersangka ini? Nah, oke, baik. Jadi proses penangkapannya cukup heroik begitu ya. Jadi tim Subdit 3 dibantu tim Polresta Barelang dan
Polda Riau begitu, saat itu mengetahui keberadaan dari si pelaku ataupun si tersangka sedang berada di salah satu desa di Tebilahan ataupun Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, jadi berdasarkan informasi tersebut, tim Subdit 3 pun berangkat untuk melakukan penangkapan. Pada saat itu memang sempat terjadi perlawanan begitu, namun kepolisian berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan yang ini begitu. Baik, saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Direktur Kriminal Umum Polda Kepri Kombes Pol Jeffrey Siagian dan juga pengakuan dari pelaku pembunuhan ini. Berikut liputannya untuk Anda. Berawal dari laporan dari istrinya korban pada tanggal 8 yang mengatakan bahwa sudah 3 hari suaminya tidak pulang ke rumah. Kemudian anggota Polres Tanjung Pinang melakukan penyelidikan lapangan, masih belum ditemukan. Pada sekitar tanggal 23 itu ada laporan masyarakat bahwa ada mobil ditemukan di Danau Biru, ya, di kilometer 58 itu, daerah Trakindo itu. Kemudian dilakukan anggota dari Polres Bintan datang ke TKP melihat ternyata sesuai dengan apa yang dilaporkan kepada Polres Tanjung Pinang bahwa orang hilang dengan mobil yang dikendarai orang lain tersebut. Dengan ada temukan mobil tersebut, kita mengindikasikan bahwa ada kejadian tindak pidana di situ. Karena sampai dengan dari tanggal 5 sampai dilaporkan tanggal 8, korban tidak kembali. Ya. Kemudian dilakukan penyelidikan, hasil penyelidikan bahwa pada tanggal 5 korban itu keluar dari rumah bersama dengan 2 orang tersangka yang sudah kita amankan ini. Pertamanya, waktu saya disampaikan saya mendengar berapa kali waktu dia ngajak saya minum alkohol, BDP, berapa kali dia bilang sama saya, suruh saya tinggalkan istri saya karena saya tak mampu untuk membahagiakan dan ngasih makan istri saya. Nah, 3 kali dia ngomong seperti itu, setiap kali dia ngajak saya minum. Dan habis itu, pas saya mau tinggal uang untuk pembayaran rent, untuk pengangkatan besi, itu dia marah saya. Sementara dia yang dulu saya ngangkat besi menggunakan rent, karena kami nggak mampu itu 1 ton lebih semata, nggak mampu kami untuk mengangkatnya. Dan masalah mengambil uang itu, awalnya tujuan saya datang ke rumah si Adi mengajak merampok uang itu. Dan saudara Adi bilang, kalau tidak kita habisi akan berbahaya. Ya terserah saya bilang. Nah itu apa perlu kita siapkan tali untuk saudara Adi? Ya boleh. Dia siapkan tali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.